masyarakat dalam rangka menyikapi ini Pak Ustadz, dalam rangka menyikapi tentang 212 yang direncanakan esok hari ke gedung DPR dan MPR. Menurut Pak Ustadz, bagaimana tanggapannya? Ya, baik. Kalau saya sebagai pengurus NU, tentunya saya menolak dan melarang kepada masyarakat untuk berangkat aksi ke Jakarta tanggal 21 karena kita khawatir jamaah kita, masyarakat kita terbawa arus kepada hal-hal yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Atau saya khawatir ketika melakukan aksi ke sana itu ada menimbulkan sesuatu yang negatif. Karena takut ada yang menumpangi dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab, sedangkan masyarakat kan tidak tahu apa-apa, hanya ikut-ikutan ke sana gitu. Makanya saya terus terang menolak, melarang kepada masyarakat, kepada jamaah pengajian saya sendiri agar tidak usah berangkat ke Jakarta. Jadi itu Pak ya. Satu lagi Pak Ustadz, ini kita menanggapi masalah bagaimana menurut Ustadz kalau agama Islam ini jadikan alat politik. Nah, kalau agama itu jangan dijadikan, jangan diperjualbelikan, jangan diperdagangkan. Jangan mencari keuntungan dengan agama untuk kepentingan politik praktis itu. Karena kesian masyarakat gitu kan. Takutnya masyarakat menganggap bahwa pandangan agama ini dianggapnya benar karena agama pasti dianggap baik gitu. Padahal yang dia pilih itu, yang dia ajak untuk digiring memilih kepada seseorang atau kepada salah satu golongan itu belum tentu baiknya kan. Dan juga tempat-tempat ibadah itu dilarang untuk digunakan sebagai politik. Masjid, majelis taklim, khutbah itu ya, para khatib, para imam itu jangan membicarakan masalah politik, apalagi politik praktis di dalam masjid. Masalah seringnya dalam aksi kegiatan melibatkan para santri. Menurut Pak Ustadz bagaimana nih? Ya, kalau itu tadi santri atau jamaah itu sama saja, artinya umat gitu ya. Mereka yang tidak tahu menahu tentang tujuan aksi ke sana, tapi ternyata nanti bagaimana kalau ada yang menyusupi dari kelompok-kelompok atau orang-orang yang punya tujuan tersendiri yang akhirnya tidak membuat maslahat kepada umat dan bangsa, itu yang dikhawatirkan. Makanya santri dan jamaah-jamaah yang mau berangkat terus terang saya menolak. Tidak usah berangkat ke sana karena tujuannya mereka tidak tahu gitu. Tidak tahu tujuan untuk apa ke sana gitu. Seandainya untuk beribadah, ya beribadah di sini aja lah, di masjid-masjid kita banyak gitu. Begitu ya Pak Ustadz. Mungkin ini Pak terakhir pesan dari Pak Ustadz untuk warga secara umum buat kita nih di dalam kehidupan ini gimana? Ya, jadi founding father kita dulu ya mendirikan negara ini setelah kita proklamasi kemerdekaan itu tidak lepas dari para tokoh-tokoh agama, dari para ulama, sehingga lahirlah Pancasila. Dan setelah Pancasila juga ada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kita mendirikan negara yang namanya NKRI. Nah, jadi 4 pilar itulah yang harus dipelihara sepenuhnya oleh seluruh masyarakat. Jangan mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang ingin menghancurkan NKRI. Jangan mudah terpengaruh oleh kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Pancasila. Dan juga jangan mudah terpengaruh masyarakat dengan bisikan-bisikan atau opini-opini atau hoak atau fitnah-fitnah, ujaran-ujaran kebencian terhadap
perbedaan etnis, perbedaan agama, perbedaan suku. Itu saya selalu mengajak kepada seluruh masyarakat agar harus saling menjaga. Jangan sampai kita menimbulkan sesuatu yang kita tidak inginkan di masyarakat, karena menjaga toleransi itu, menjaga tenggang rasa itu suatu keharusan dalam kehidupan buat masyarakat, karena jangan sampai menimbulkan ketersinggungan. Karena Allah menciptakan makhluk ini semuanya dalam keadaan berbeda. Beda warna kulit, beda agama, beda etnis, beda segala-galanya, beda perilaku dan budaya. Nah, perbedaan itu menurut Nabi Muhammad adalah rahmat. Nah, jadi kita harus mensikapi perbedaan itu dengan rahmat, dengan kasih sayang. Kita harus menghormati perbedaan, tapi kita harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang kita miliki. Dalam agama kita merasa benar, pegang agama kita, tapi kita jangan mencaci maki kepada agama lain. Itu maksudnya kita harus menjaga kehormatan dalam perbedaan. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya.